Ya, Saya maksudnya intimidasi seperti itu ya, menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti, benernya menakut-nakuti. kalau Ya, tujuannya bisa jadi seperti uang saya diminta untuk ditarik laporan kok. Ya saya marah gitu. Kebetulan saya tidak takut gitu, oh marah ya. dia menyuruh narik laporan, intimidasinya Ya. seperti itu ya. Oh, karena bisa Waduh, pintar dituntut sekali balik. berarti pengacara Alasannya itu ya. Masuk ke pintar yang bagaimana? menjebak diri dia sendiri itu. Sebagai praktisi hukum tidak boleh mengintimidasi orang seperti itu. Ya, biarkan ini Oh masuk bisa ke ya. ranah hukum. Kalau mereka sudah adanya, masuk aku tuh ya, sebagai pengacaranya Sultan Tarman ini atau ratunya Sela ini ya, kita bertemunya di ranah hukum seperti itu. Tidak boleh mengintimidasi orang seperti itu. Itu ada undang-undangnya. Harusnya. Gitu. Ya, begitu Mas, kira-kira Mas Saulia kira-kira. Ya, Nah, betul, betul. Betul. ya kalau secara tidak langsung sudah dari awal kita bilang, Darman ini sudah membuat gaduh orang, begitu kan? Sudah ada pemalsuan, sudah membohongkan publik, ya sudah disiarkan. Cek itu sudah dipakai untuk alat mereka. Nah, dipakai cek palsu itu dipakai untuk alat mereka sebagai mas kawin. Itu sudah jelas, gitu. Ya. Satu. Betul, betul. Iya benar. Nah, jadi Dipakai 263 untuk itu transaksi, sudah masuk itu Yuntonya ya, dipakai untuk 378 transaksi nanti. sebagai mahar, kemudian disiarkan secara publik atau dipublikasi melalui Betul, kanal secara live streaming. publik. Ya, Dan kita benar. ini membatasi, maksud aku tuh jangan terjadi lagi adanya Sultan Tarman lagi. Sultan Tarman ini tidak bisa bergerak lagi, maksudnya gitu. Dan komplotannya apa jaringannya bisa dibilang gitu, Mas. Nah, ini bahasanya seperti itu kan. Mengenai fisik cek itu sebenarnya sudah jelas palsu, nyatakan palsu, gitu kan. Nah, nanti orang mereka inilah masuk aku itu Tarman ini ada sedikit mereka ini agak mainnya kurang cantik. Dia bilang cantik itu permainannya. Buat cek itu kan mungkin jaringan dia. Nah, Ya. yang apa sewa mobil itu jaringan dia. Ya jelas tidaklah secara fakta maksud aku tuh kepentingan Tarman mobil ini. Gitu kan? Nah, digadaikan kepentingan Tarman. Begitu kan? Nah, berarti jelas jaringan ini akan dipanggil semua. Nah, kalau mereka mengintimidasi seperti itu, waduh, hebat betul pengacara itu menjebak dirinya. Sama yang di Madiun itu siapa yang kena itu, yang itu hari naik di koma Bang Manto itu kan kena 300 juta berapa itu kan ada itu. Itu yang Oh ya, itu masalah mangkok, masalah Intan. Ya, Brian. itu yang di Madiun itu loh, katanya mau ngelaporkan, sudah ngelaporkan dan belum itu. Yang di komanya Ya, Bang secara Manto. tidak langsung begini, Mas Untung ya. Secara tidak langsung kita ini membuka keran orang-orang yang pernah tertipu oleh Tarman ini. Begini loh, tujuan Tarman ini membuat satu manajemen konflik di daerah Pacitan itu ada tujuan tertentu dia di daerah itu. Ada tujuan. Nah, karena ini viral permainan ini ya dia membuat nah, nah sangat disayangkan keluarga Sela ini sebenarnya apa tidak Sepatutnya mengakui melaporkan bahwa mereka ini apa korban. tertipu korban, tidak mengakui sebagai korban. Ya biarin aja, dia akan jatuh terlibat tangga dalam persoalan ini. Berarti turut serta dia melakukan penipuan ini. Begitu kan bentuknya seperti ini tujuannya. Iya. Nah, Iya. Sepatutnya Mas. dia kan melaporkan kalau korban kan. Iya, sepertinya seperti itu. Halo Mas Solo, selamat malam. Gitu. Nah, kita kan Mas aku tuh beredukasi di sini jangan sampai terjadi. Karena gini, orang-orang di sana itu kayaknya maaf Mas orangnya bijak semua. Jadi digampang diputar oleh Tarman. Orangnya bijak, lembut, gitu kan. Gampang percaya, gitu kan. Seperti itu. Itu yang saya kasihan sebenarnya. Awalnya saya ini ya kasihan dengan keluarga Sela ini sebenarnya. Tapi dengan bentuk dia ini angku, ya,
Mas aku tuh jaringan ini mungkin dia sudah masuk dalam jaringan ini juga, akhirnya saya menimbul kebencian sebenarnya ini. Gitu. Oke Mas, dilanjutkan Mas. Saya di sini aja ya. Selamat malam. Iya. Dilanjutkan. Selamat malam. Oke. Monggo Mas Salome City. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Jumati Mugi tansah sami piranggih. Monggo. Sebenarnya mau nyimak informasi terupdate nih sebenarnya, tapi sedikit mau ngasih statement pribadi ya. Jadi statement saya untuk hari ini, ketika terjadi sebuah kebahagiaan pernikahan, apapun bentuknya, banyak narasi yang bilang itu sah. Tapi saya mau punya statement, jangan pernah menormalisasi sesuatu yang terjadinya ada sebuah kebohongan dan ketidakjujuran. Jadi saya mau menilai, jadi teman-teman yang bernarasi di sebelah untuk cek itu mau palsu mau tidak, itu tidak mengganggu hikmatnya pernikahan, tolong jangan pernah menormalisasi itu, karena ini udah menjadi konsumsi publik. Jadi biar publik itu tidak terkesan oh boleh gitu. Jadi jangan pernah menormalisasi apapun, walaupun itu sah, tapi buat saya itu nggak normal. Jadi biar masyarakat juga, kalau sah tidak sahnya itu nanti biar KUA lah. Tapi jangan pernah menormalisasi ketika di situ ketika adanya ketidakjujuran. Intinya itu tetap palsu. Jadi statement saya, cek itu palsu dan jangan pernah menormalisasi. Jadi kalau ada teman sebelah yang bilang itu tidak pengaruh, buat saya tidak. Karena itu tidak normal, tidak lazim. Itu aja sih. Saya nyimak ya, cuman pengen update nih Kang Nur nih. Silakan. Terkait pemanggilan mereka sudah ada belum ya? Saya Kalau plat menurut info nih. keterangan ini ya, yang di belakang saya ini, ya ini tulisannya. Jadi seharusnya sih sudah sesuai dengan statement beliau gitu. Karena sudah masuk ke dalam ranah kepolisian kan. Jadi saya tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan, tentu dari pihak Polres sendiri. Oh iya. Tapi jenengan itu berarti dapat surat ini ya, surat pelaporan ya Mas ya? Saya yang melaporkan. Oh iya, berarti ada surat pelaporannya ya? Ya. Dan sudah Oh, baik. menandatangani berita acara. Oh, berarti dari tanggal berita acara itu nanti 1 bulan jenengan akan dapat yang namanya apa Pak? Kalau bahasa hukumnya pokoknya surat berita pemeriksaan tuh Pak. Pak Saul Ya. kayaknya paham tuh. Betul ya, sebulan ya? Ya. Ya mau di BAP itu Mas, nanti Mas. Ya, jadi kalau saya pribadi tetap dengan statement saya itu Bukan palsu gelar dan perkara itu, bukan ya? Belum itu Mbak. beda Pak. Belum ya? Nanti. Udah. Mungkin itu aja Itu kan sudah masuk. Siap. teman-teman. Itu sudah masuk ke ranah pemeriksaan dulu. Nanti kan petugas polisi memeriksa itu kan dengan membuat gaduh itu. Gitu. Dan banyak lagi masuk instansi yang terkait dalam hal ini seperti KUA. Tapi KUA sudah ada dari pernyataan di bawah, saya lihat di tapping ini menyatakan bahwa perkawinan mereka itu palsu, ini tidak sah. Betul, tidak sah. Karena fisik cek itu kertas biasa dan tidak ada materinya di dalam. Gitu. Ya, Kertasnya Bang Nazirwan, karena kita bukan dari pihak KUA ya, tapi pihak KUA itu dari Dirjen KUA itu kemarin informasi dari Bang Demit itu bahwasanya sudah mengeluarkan untuk apa ya, yang mau menikahkan itu apa namanya, jadi harus mengecek dulu maharnya, penghulunya itu. Soalnya memang di sini kenapa bahasa saya udah langsung saya gamblangkan tidak menormalisasi. Penghulu itu bertanya ke Sela dengan bahasa Jawa. Kalau di video itu untuk Camry-nya sudah diterima apa belum? Seperti itulah bahasa Indonesianya, dan Sela bilang sudah gitu, sudah atau mengangguk. Itu kan tidak bisa dinormalisasi. Nanti itu tidak bisa. ya, jadi biar kita buat edukasi teman-teman yang ada supporting buat Mas Nur dan Mas Kandang itu, biar
Jadi kita tetap solid lah dengan, kalau saya udah tidak mau ngebahas hukum, biar polisi yang ngebahas hukum, tapi ya kalau tidak ada perlu lagi. Kita kan biarpun kita pada dasarnya kita dari hukum, maksudnya tidak membahas itu, tapi kita menggiring teman-teman kita yang melapor ini gitu kan. Gimana caranya biar tetap semangat. Apa yang dikatakan mereka itu mengintimidasi, misalnya Kang Nur tadi katanya mau pencemaran nama baik. Dari mana pencemaran nama baik? Mereka sendiri yang publikasi ke pertamanya, kan begitu. Ada yang ngomong kalau melaporkan mesti ada bukti. Mana boleh orang pelapor membuktikan dulu itu, aku tidak Loh. percaya itu. Sampean itu gimana toh Mbah Untung? Kok sampean itu masih kurang paham lagi? Itu kan sudah bukti sudah jelas. Orang itu dipublikasi di live streaming kok. Nggih, maksudnya kok Itu kon bukti. buktine kon golek bukti sing liyane niku lho Mas, maksudnya kula niku. Golek Kalau bukti sejauh ini, patake kuwi. nggih, saya tetap membawa berkas ke sana ya, berkas-berkas alasan saya melapor, termasuk bukti-bukti temuan. Termasuk saya katakan statement saya bahwa ini sudah terjadi menurut jejak digital, karena tidak ada parameter lain kecuali jejak digital yang saya pakai. Itu terjadi semenjak tahun 2009, kan begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kawan-kawan bisa turun ke Pacitan memperhatikan ini, kemudian bareng bersama kami akan lebih bahagia lagi, karena kami ada jangkauan yang kami pikir itu kami tidak bisa mencapai itu. Nah, seperti dari pihak penyelenggara keuangan Bank BCA ini khususnya, kenapa semenjak tahun 2009 sampai 2005 mereka baru keluarkan statement pemblokiran secara permanen nasabah dengan nama yang tertera dalam cek palsu itu. Nah, selama 16 tahun kan mereka diam, artinya tidak melakukan suatu tindakan preventif. Nah, ini mungkin dari praktisi hukum bisa menjadi perhatian atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten di bidang ini untuk mendesak dari pihak bank itu pertanggungjawaban social responsibility-nya seperti apa gitu sebagai corporate kan. Selama 16 tahun kok mereka mendiamkan hal ini. Tetapi itu di luar kewenangan kami kan, karena kami cuma petani biasa, kami bukan praktisi hukum. Andai kata kami ini melek hukum atau punya asosiasi seperti mereka, tentu ini akan kami hantar, kami desak ini, Bang, ini gimana tanggung jawabnya selama 16 tahun sampai kejadian berulang kali. Kalau pemblokiran dilakukan semenjak tahun 2016, tentu itu menjadi sedikit mereduksi kasus-kasus seperti ini, ngaten. Ya sebenarnya pihak bank itu bukan membiarkan, Mas, bukan membiarkan. Karena pada saat sebelum ini kan tidak ada terjadinya dijadikan alat untuk jadi penipuan itu, bisa dijadikan alat kan. Nah, bukti alat dijadikan. Nah, cek itu dijadikan alat untuk penipuan, misalnya bentuknya seperti ini. Belum dilaksanakan, mungkin dari sini ke belakang. Inilah terbukanya tabir kepalsuan ini, akhirnya pihak bank itu ya akan bergerak dengan sendirinya. Secara tidak langsung mereka kan dibawa lembaga mereka, begitu kan? Nah, itulah. Maksud saya, menurut jejak digital itu sudah ada, sudah kita posting ya di beberapa blogspot, Kaskus, Wordpress gitu kan, karena belum ada TikTok ya. Jadi itu masih ada dan masih eksis itu, ya tertera bank tersebut juga, cek itu juga gitu loh. Nah, dan itu digunakan dalam satu narasi bahwa sering terjadi penipuan di masyarakat dengan modus seperti di urean di blog itu. Jadi sudah pernah ada praktek penipuan seperti itu. Ingatkan. Jadi gini Mas, terkait dengan yang informasi udah 16 tahun itu, jadi ada namanya rahasia bank. Rahasia bank itu termasuk identitas dari nasabahnya. Mungkin bank untuk menjaga itu, dia tidak mungkin mempublikasikan identitas dari nasabah tersebut yang namanya tertera dalam cek itu. Memang dia tidak boleh mempublikasikan itu. Nah, memang tidak boleh, sehingga dari orang-orang yang tahu ini yang memviralkan itu. Makanya contohnya gini, kalau kita mau melakukan suatu transaksi di bank atau pinjaman atau apa, kan ada BI checking. BI checking itu kan by sistem yang bank sendiri itu yang ini. Kita tidak boleh tahu orang ini masuk daftar hitam apa enggak, kecuali kalau udah atas nama hukum, nanti masuk laporan penyidikan,
bisa dikembangkan polisi melakukan itu. Namun yang perlu saya garis bawahi, saya sependapat dengan tadi, nggih. Nggih. Siap. Boleh kasih sedikit info nggak? Jadi gini, cek itu kan dikeluarkan oleh pihak bank ya. Saya belum pernah bicara kayaknya di sini kalau hal terkait cek karena baru sekali naik saya. Tapi masuk roomnya sih udah berkali-kali. Jadi kalau terkait cek gini, cek itu kan dikeluarkan oleh pihak bank untuk perusahaan, entah CP, entah PT, entah UD, itu bisa dengan syarat ketentuan yang diminta oleh pihak bank. Ya syaratnya ya salah satunya bentuk perusahaan, izin perusahaan dan sebagainya. Pertama itu. Kedua, model penipuan kayak gini tuh saya baru sekali ngelihat ada cek itu digunakan sebagai mahar. Tapi cek ini sering digunakan penipuan seperti ini. Saya kasih ini ya, ini real ya, terjadi ya. Jadi di sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-an lah sampai 2015-an. Jadi cek ini tuh dimasukkan ke dalam satu amplop yang isinya tuh di situ pengesahan apa perusahaan, legalitas, bla 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 bla, seolah-olah cek ini memang punya perusahaan dan dibuang di tengah jalan. Saya pernah temuin cek seperti itu, saya pribadi pernah. Tapi karena saya paham, saya Dibuat batal. seolah-olah tercecer ya. Jadi Iya, seolah-olah seolah-olah terbuat tercecer. tercecer. Kita ada nomor telepon untuk nelpon itu calon korban itu diminta untuk telepon. Saya lanjutkan dulu ya. Di situ benar ada nomor telepon. Jadi yang menemukan pasti telepon. Ketika ditelepon, oh ya itu punya saya. Seolah-olah interaksinya sederhana. Bisa diantar, bisa ketemu, bla bla bla, sederhana lah. Tapi di ujungnya itu dengan cara psikologis, gimana caranya yang menemukan itu transfer uang karena meyakini kalau cek itu bisa dicairkan karena ada tanggalnya. Nanti kalau cair kamu saya kasih. Bla 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 lah, pokoknya intinya sampai si orang itu tertipu. Jadi poinnya di sini orang itu mentransfer uang kepada penipu tadi. Nah, ketika tanggalnya mau dicairkan, kan tidak bisa dicairkan. Ini namanya penipuan murni. Pihak bank tidak terkait dengan penipuan ini. Jadi, ya. Jadi pihak bank tidak terkait gitu. Jadi kalaupun yang tadi tertipu melaporkan, ini pihak bank juga tidak bisa apa-apa. Beda dengan saya jual beli sama misalkan dengan Mas Nur. Saya beli perusahaannya Mas Nur atau saya beli barangnya Mas Nur pakai cek. Saya kasih Mas Nur uang 100 juta bentuknya cek. Mas, Senin dicairkan ya, Mas gitu. Saya udah dikasih barang nih. Senin dicairkan, ternyata pihak bank bilang nggak ada uangnya. Itu beda lagi, itu bodong. Itu bisa saya di 378. Tapi pengadilan selama ini 378 yang berupa one prestasi, indikasinya one prestasi dan one prestasi itu tidak mampu bayar, itu belum tentu diketok palu. Nama baik dalam sebuah perbankan. Betul, itu tidak bisa diketok palu, tapi pihak bank bisa menuntut karena sudah dijadikan pengikatan. Itu kan pengikatan resmi. Ada pihak pembeli dan penjual gitu. Nah, apa hubungannya dengan tadi dibilang pihak bank tidak mau? Karena pihak bank tidak mendapat laporan. Nah, dengan kasus saya tadi misalkan saya contohkan dengan Mas Nur laporan ke bank. Itu bisa pihak bank laporan ke polisi, saya bisa ditangkap gitu. Jadi cek itu ada tiga. Cek asli, benar-benar asli ada uangnya. Cek bodong, benar-benar asli nggak ada uangnya. Cek palsu, muanya dipalsu. Nomornya dipalsu, tanda tangannya dipalsu, PT-nya dipalsu. Jadi pihak bank
juga tidak tertipu, tidak dirugikan gitu. Karena pihak bank juga harus menjaga nasabahnya gitu. Itu aja sih kalau penjelasan saya. Kenapa saya tidak mau menarasikan ke pihak BCA gitu. Jadi saya bahasa simpel aja. Saya tidak mau menormalisasi apapun jenis penipuan, apalagi ini sindikat. Itu aja sih. Mungkin bisa buat tambah informasi teman-teman. Iya, terima kasih sekali Bang Solumi, cukup detail ya. Nah, itu tadi kan sebuah pengembangan pemikiran dari teman-teman juga, karena namanya orang desa ya, kenapa ya banknya kok diem aja begitu. Sederhana sebenarnya. Iya ya, padahal sudah lama sering terjadi, ada naruh-naruh amplop di tempat orang gitu kan, ada yang sudah kena juga, tapi mau dilaporin apanya, mau udah menghilang begitu kan. Maksud kami seperti itu sebagai masyarakat. Nah, tapi terima kasih sekali, ini informasinya cukup detail ya. Dan ditambah lagi, monggo ini dari Bang Nazir atau Pak Saul atau Pak Untung menanggapi, monggo niki. Mas Saul, monggo. Aku naik Mbak. Nggih. Gini aja. Saya nyambungi dari Pak Nasirwan tadi itu, yang masalah kok pinter sekali, memang pinter itu pengacaranya, menjebak diri sendiri. Salah masuk dia, maksudnya itu dia menakut-nakuti ya, menakut-nakuti. Itu sebenarnya kalau di dalam hukum itu namanya psikis pressure. Kekerasan itu bukan hanya kita memukul, kita menendang itu. Sekarang kalau saya beberapa kasus yang ditangani itu psikis pressure itu malah lebih punya kekuatan. Memang dia seakan-akan tidak melakukan kekerasan, tapi sebenarnya kan dia mengancam. Ancaman secara halus biar orang ini tertekan secara psikis, yang itu saya khawatirkan bisa mempengaruhi kondisi psikisan dari si pelapor sehingga akan mundur gitu. Nah, di sini saya harapkan nggak usah takut. Kalau memang ini nanti laporkan aja, saya udah ditekan ini, walaupun itu halus, itu yang diserang kan psikis kita. Nanti kamu kena ini loh, ini, nanti dilaporkan balik ini. Padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa melapor itu adalah hak dan kewajiban ya. Jangan lupa bahwa melapor itu hanya hak aja. Mungkin kemarin yang saya sampaikan hanya hak saja ya. Tapi pelapor itu hak dan kewajiban. Ada beberapa tindak pidana, ada beberapa delik yang itu kita wajib melaporkan. Makanya menyambung juga yang disinggung Pak Nasirwan tadi itu, masyarakat Pacitan itu bijak-bijak. Bijak-bijak itu pekewoh sebenarnya. Pekewoh, bahkan kalau orang Jakartanya udah cuek. Jangan sampai ini menuju ke cuek, bahwa kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Bahwa sebenarnya di lingkungan kita banyak terjadi tindak pidana yang kita biarkan, yang lama-lama ini akan mendapat lebih berkembang menjadi banyak korban. Kita harus peduli. Selama kita tidak mencampuri urusan keperdatan orang lain, nggak ada masalah. Selama itu pidana, silahkan. Makanya Mas Nur udah berapa kali speak up, saya tidak ngurusi masalah pernikahannya, bahwa mendoakan supaya cepat dapat momongan kan tadi, cuma tindak pidana umumnya. Tadi yang saya maksud, ada beberapa tindak pidana yang kita wajib melaporkan, itu contohnya di KDRT. KDRT itu, tindak pidana KDRT itu kita yang mengetahui itu wajib melaporkan. Kalau kita tidak melaporkan, malah kita yang kena pidana. Karena kita membiarkan. Orientasinya kita kemana? Memberikan perlindungan pada si korban. Walaupun KDRT itu adalah tindak pidana aduan atau delik aduan. Yang penting kita tangkap dulu pelaku, kita amankan, korban kita lindungi. Nah, masalah nanti untuk dituntut enggaknya itu baru diminta si korban, karena dalam hubungan keluarga yang saya sampaikan kemarin, mau melaporkan apa enggak, mau mengadukan enggak, itu syarat terpenuhinya syarat formil delik aduan. Nah, itu jadi melaporkan adalah hak dan kewajiban. Ada beberapa tindak pidana yang kita wajib melaporkan itu. Dan yang terpenting jangan takut kalau melapor itu nanti akan ada dilaporkan balik. Tidak ada. Itu dilindungi undang-undang bahwa kita selama kita punya etikat baik itu tidak bisa dilaporkan. Kemudian yang tadi yang pertanyaan Mas Roro tadi yang masalah ada yang di mana? Lamongan, ada yang di mana? Madiun. Itu sebenarnya challenge kita pada penyidik. Kalau memang Pacitan pengen dikenal, penyidik harus mengembangkan kasus ini.
untuk kasus ini, bahwa tadi udah disinggung dari Pak Nasirwan tadi, sebenarnya ini pintunya, kerannya dibuka dari Pacitan ini, bahwa untuk membongkar ini semua. Kalau memang itu ada kaitannya dengan yang lain. Di dalam tindak pidana pelakunya kan ada pelaku, pesuruh, dan pembantu. Nah, Jadi banyak nanti yang membantu-membantu itu bisa kena semua kalau mau dikembangkan. Ada pesuruh, pelaku, dan pembantu. Itu saya harapkan ya kita mulai inilah apa itu ya yang disebut kita masyarakat Pacitan bijak itu sebenarnya kan kita sungkan pekewuh atau gimana ya. Jangan terlalu cuek seperti gini misalkan kayak di kemarin saya singgung masalah asusila itu kan ketika di lingkungan kita banyak terjadi asusila, mungkin banyak ya. Neng pancer kan sering juga pacaran kayak ya, tapi kita cuek kan. Mengamati. Iya. Nah, karena kita cuek, ya akhirnya itulah di lokasi itu berkembang 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau ini urusannya dewi-dewi, gitu kan? Urusannya dewi-dewi. Ya sebenarnya itu akhirnya menjadi 1, 2, 3 muncul yang lain. Itu kita harus ini lah. Bisa yang dimaksud bijak harusnya seperti itu, kita bisa ini, jangan pekewuh mungkin yang dimaksud sama tadi kan atau cuek gitu, nggak usah seperti itu sedikit dari saya boleh interupsi Bang ya. Kan yang saya tahu dari pasal 164 itu, jadi kalau kita KUHP ya, kalau kita mengetahui kejahatan kemudian diam saja itu kan juga kena sanksi toh sebenarnya. Kalau itu pasal itu ditegakkan. Jadi ketika kita mengetahui tindak pidana itu kan setidaknya ya kita harus segera untuk melaporkan itu. Kalau enggak kita sendiri kan yang kena, misalnya seperti itu. Kemudian saya tanya ini Bang, terkait tadi ini merupakan challenge bagi penegak hukum untuk mengembangkan kasus ini. Pertanyaannya adalah ini kan pengembangan itu masuk wilayah dari penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Seandainya pihak kepolisian tidak mengembangkan itu bagaimana Bang? Seandainya loh Bang. Sementara masyarakat ingin hal ini dikembangkan karena kan komplotan kan akan tarman yang lain kan masih banyak itu. Ya ini sebagai masyarakat aja sih bertanya. Mohon pencerahannya Bang. Ya itu sebenarnya namanya challenge ya. Kewenangan kita kembalikan ke kewenangan, itu kewenangan ada di polisi. Ojo-ojo adikku dhewe nyimak iki iki. Adikku polisi. Muga-muga lah. Jadi sebenarnya itu kewenangan dari polisi, penyidik ya dalam hal ini. Mau dikembangkan jauh mana sih kasus ini? Tapi mungkin polisi akan lebih bijak juga dengan melihat viralnya kasus ini. Tapi kembali lagi itulah yang saya bilang tadi challenge itu ya, ternyata penyidiknya cuma ngono-ngono wae. Penyidiknya bagus ini dibuka. Ini ya kita punya penilaian, tapi untuk kontrolnya itu ya di kita ini. Makanya tadi kan saya tanya apakah sudah ada pendamping dari praktisi hukum, pengacara atau apa? Kalau tidak ada saya kok malah aneh ya di Pacitan itu ya. Aneh maksudnya ini apakah circle-nya pengacara itu di bawah pimpinan Pak Badrul itu koordinasi kemana-mana, mau kita pakai pengacara si A, si B, si C, si D, ujung-ujungnya ke Pak Badrul. Apakah seperti itu ya? Harusnya kan imbang dong, harusnya imbang. Ini ada kasus viral, orang lain aja bahkan dari Sumatera, dari mana, dari luar negeri tadi Mbak siapa? Maria tadi itu peduli dengan ini, tapi masa sih pengacara Pacitan tidak menangkap? Ini bagus loh ini kalau dari ilmu sekolah advokatnya ini suatu sarana untuk branding diri kita, untuk mempromosikan diri kita. Jadi pengacara kan tidak boleh mempromosikan bahwa jika Anda berkasus hubungi saya. Tidak itu boleh. Yang terjadi. Ya. Buka itu tidak boleh pengacara membuka iklan itu tidak boleh. Itu yang terjadi, Pak. Nah, yang terjadi harusnya, kalau perlu saya bikin polling kalau perlu untuk membuktikan itu. Jadi pengacara itu yang di Madiun itu namanya siapa yang kena 300 juta itu loh, kalau bisa suruh laporan ke Pacitan sana juga biar dikembangkan. Itu kalau masalah orang Madiun ataupun Lamongan itu nggak usah dibahas di sini Bang. Kenapa kok nggak boleh dibahas? Kenapa nggak dibahas? Oh iya toh. Mas Salome, tolong jelaskan Mas Salome.
Pak Sulumi. Nggih, itu kita jadikan bom waktu. Kita jadikan bom waktu secara data Oke. semua sudah beres. Di keep silent ya, tolong. Eh, Oh iya, Wis itu. aja siap, dibuka-buka ngono Mbah, sampean ki malah malah keterus. Malah di sini itu malah justru malah mereka membuat mereka Oh, nggih, sorry. Kalau nggak ngerti. Ya, siap. Kip, nggih. Terima kasih. DM Bang, Saya DM. mau nambahin saya mau nambahin sedikit terkait ini nih, terkait diskusi nih. Saya bukan praktisi hukum, saya juga bukan orang hukum, tapi saya penggiat media sosial ya. Pernah sih bikin hukum sekali waktu undang-undang lalu lintas 22 tahun 2009 tuh saya ikut bikin dulu waktu masih kuliah. Gini, kan ini lucu ya, lucunya gini. Mas Nur itu melaporkan, oke lah kita sebut 263 Mbah Tarman. Sudah terjadi. Nah, sudah mulai ada sedikit nggak senang dengan pelaporan, tidak suka dengan pelaporan, mengancam akan melaporkan undang-undang ITE atau hoax. Nah, saya sendiri pernah diserang di salah satu komal, tapi saya tetap dengan pendirian saya 263 itu harus jalan. Karena saya punya dasar, saya juga bukan orang yang nggak punya otak dan nggak sekolah gitu. Saya diserangnya gini, 263 siapa yang dirugikan? Saya jawab, 263 itu sudah dilaporkan dan sudah diterima laporannya. Terus siapa yang dirugikan? Menurut mereka tidak ada yang dirugikan. Saya bilang masyarakat dirugikan. Itu sangat banget dirugikan. Exposure-nya itu sangat tinggi. Ini nyambung sama tadi yang dibahas sama Bang Ardi sama Mas Nur. Exposure-nya ini sangat tinggi. Sampai ke manapun orang tahu ini ada masalah. Kalau nggak ada ujungnya, mau jadi apa? Kan gitu. Dan dia tidak terima. Karena harus ada yang dirugikan. Nah, itu terkait dengan 378. Kalau 263 itu delik umum, siapapun bisa melaporkan. Sama seperti yang tadi dengan bilang melihat ada A bla 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 dan ada maling atau apa, itu bisa dilaporkan. Nah, saya tetap diserang, tetap harus ada yang dirugikan. Secara eksplisit itu harus ada yang dirugikan. Saya bilang, psikologis apa bukan kerugian? Saya bilang seperti itu. Exposure yang sangat besar apa emang bukan kerugian? Sangat kerugian kalau menurut pemikiran saya. Nah, kenapa setelah ini berjalan malah yang punya pengacara itu Mbak S, bukan Mbak T. Nah, itu yang mau saya dalami, ada apa ini sebenarnya? Kan itu. Kan harusnya Mbak T ya yang gimana Kang Nur? Iya betul Mas itu Mas. Kemarin saya juga tanya juga sebenarnya pengacaranya itu pengacaranya S atau T gitu loh. Yang saya tanya di grup sebelah itu. Ngeten. Untuk pengacara itu ya awalnya penasihat hukum Pak Mas Danur itu. Jadi konsultan hukumnya Mbak Sela, mohon maaf, konsultan hukumnya Mbak Sela. Saya tidak tahu itu antara pengacara, kuasa hukum ataupun apa. Kalau kuasa tentunya sudah ada surat kuasanya toh, wong itu belum punya dokumen apa-apa setahu saya. Kan ngoten. Bukan asumsi. Faktanya emang gitu. Terus ini Pak Badrul itu ditaruh menjadi pengacaranya Pak Tarman sama si Bajuri itu. Kemudian Pak Yoga sama Sela, karena mungkinan dia juga tahu kalau Sela ini kan korban, tentu masih banyak potensi-potensi menjadi umpan balik dan macam-macam lah. Sebenarnya saya kasihan sama si Pak Badrul ini yang terlalu apa ya, tak bilang itu, dia itu kurang riset gitu atau apalah bahasanya anak-anak kuliahan itu, karena dia kok maunya dimainkan oleh seorang playmaker praktisi hukum. Wong dia itu sudah senior sama juniornya kok di mau-maunya gitu loh. Nah, ya. Kalau versi saya begitu. Playmakernya satu orang, Mr. D itu. Begitu.
Bang, saya mau tanya sedikit ke Mas Saul, boleh nggak? Wah, ya gimana Mas? Karena Mas Saul kan mungkin lebih mengerti hukum daripada saya ya. Mas Saul, mohon maaf nih, saya mau tanya sedikit. Kira-kira kalau ada orang yang ingin meniat melakukan tindak kejahatan, apakah dia itu sudah termasuk dalam kategori kriminal, Pak? Sudah. Punya niat saja sudah ini. Malah justru niat itulah yang menunjukkan bahwa yang kemarin saya di grup sebelah saya jelaskan mens rea itu di situ. Jadi di dalam perbuatan apa Sudah tindak ya, Pak, pidana ya. itu kan ada persiapan pelaksanaan pengakhiran. Nah, nanti kalau sudah niat itu sudah sudah tindakan persiapan, berarti ini percobaan, artinya gitu. Makanya ini menyambung ke yang dijelaskan Mas Nur tadi di pasal 164 itu kan seorang yang wajib melaporkan adanya pemufakatan jahat. Kita udah tahu ada niatnya itu. Niat kan belum kesampaian, belum kejadian. Tapi kita tahu, kita wajib melaporkan. Iya. Iya. Itu yang mau saya tanyakan ke Bapak saja, jadi biar tidak salah sangka terhadap orang-orang bahwa niat saja itu sudah melanggar hukum. Baru niat loh ya, belum mengeksekusi. Baru niat saja itu sudah melanggar hukum, dan itu sudah dibenarkan juga sama Mas Saul sendiri. Jadi untuk kawan-kawan yang di bawah yang typing itu, tolonglah pakai akal sehatmu. Oi, pakai akal sehat ya. Ya. Terima kasih Bang Saul. Akal sehat itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu terkait dengan logika normatif ya, logika normal kita lah. Sebenarnya kita bisa merasakan kok, oh kok nikah kok sampai 3M itu. Artis saja ada nggak kira-kira yang 3M itu? Tidak ada. Nah itu Elon Musk aja nggak sampai segitu loh Pak. nikah kan aneh ya, kadang-kadang cuma 100 rupiah gitu dengan mahar berapa apa gitulah. 999.000 angka-angka cantik atau apa, ini kok sampai 3M. Apakah M itu ada maknanya gitu? Tuh, saya juga ini kan harusnya logika normal kita kan berpikir di sini gitu lah. Makanya saya ini kok tidak ada yang menangkap pengacara Pacitan itu loh. Saya sebenarnya punya tim pengacara juga di sini. Tim pengacara saya. Napa nyun pamunten nggih. Karena kan tidak ada duitnya. Jadi mohon maaf ya, karena pengacara ini kan makan dan minumnya kan dari perkara toh, Bang. Jadi orang yang kena ruwet itu kan mesti takut dihukum. Nah, mikirnya dia butuh jasa mereka, maka mereka dapat bayaran. Kalau mereka berdiri atas dasar kebenaran sekalipun, ya tapi tidak mendapatkan apa-apa, ya kasihan toh anak istrinya. Mestinya Padahal, gitu kalau saya menilai. ada loh, Dia Mas. makanan. Monggo. Ada di undang-undang advokat itu, namanya pengacara itu wajib membantu. Jadi pro bononya itu wajib dia kalau ada minta. Dan di luar itu sebenarnya ini sarana kita untuk membranding diri kita. Ini saya ambil contoh aja Pak, ini Otto Hasibuan itu membela kasusnya Jessica kan tidak dibayar, 0 rupiah. Saya pernah ketemu langsung, tapi ada tujuan dari itu dia supaya namanya naik. Ya. Nah ini sudah dilakukan kan, sudah benar itu mereka sudah benar itu, mereka sudah melakukan itu di pihaknya Sela. Nah makanya ini kan saya memancing aja ini, saya memancing pengacara Pacitan daripada nanti saya turunkan tim saya. Ya Pak, narasinya dia melawan, Iya betul Pak, betul. Intimidasi pelapor, ini narasinya yang terjadi. Maksudnya gini Mas. Saya mau mancing ini, pengacara Pacitan itu kan sudah ada yang mengambil dari pihaknya si Sela ya dan Pak T untuk mengerek benderanya dia. Kan ada peluang nih satu, kalau kita main bola kan masih ada satu gawang yang belum kita jaga nih. Supaya biar terkenal juga masuk ini gitu loh. Pengacaranya siapa? Misalkan besok tiba-tiba ada pengacara si A. Wah, ini pelapor Gus Nur. Kang Nur menggandeng pengacara junior, kalau sana pengacara senior, sini pengacara junior. Iya menggandeng. Seru. Nanti menggandeng Pak Saul lah ya wes. Menggandeng Pak Saul lah. Tapi saya punya tim, kalau memang perlu tak dorong dari sini gratis nggak apa-apa. Pakane Sgodiwo lagi gelem timku. Tapi oke, nanti adalah uang bensinnya. Ya kalau ada yang mau ya alhamdulillah, toh kita menerima dengan terbuka dan senang hati gitu. Mengimbang. Terus terang Mas ya, terus terang. Ini saya juga bukan niat jelek saya dari awal. Saya juga sering membantu di daerah Gunung Kidul 0 rupiah.
tim saya 0 rupiah, tapi ada target di situ. Targetnya gini loh. Istilahnya kan kalau di ilmu tentara kan ada tugas terkandung ya. Ilmu tentara lagi. Ilmu ya tugas terkandung lah. Nggak salah. Jadi Siap branding ya. terkandungnya Pak itu Saul kita ambil. tugas terkandungnya itu sebenarnya ada tujuan lain. Mosok sih ketika saya viral dibacain sebagai pengacara yang ini pengusaha Pacitan nggak ada yang menurut saya. Maksudnya gitu loh. Dan nah saya kan sekarang di Gunung Kidul. Akhirnya saya Gunung Kidul karena saya banyak membantu orang ini. Saya banyak kenal kepala dinas, dipanggil bupati, bahkan di Pacitannya saya pernah kenal Pak Bupati, gitu loh. Karo Pak Camat saya kenal, Pak Lurah saya kenal. Jadi itu ini saya minimal saya akan dikenal orang di situ. Itu. Ini kok belum ada yang menangkap gitu loh Pacitan itu. Kok belum ada yang menangkap ini. Mudah-mudahan setelah saya ngomongnya pasti ada yang denger lah. Ini pengacara nih. Oh iya bener juga ini. Nah, ada di Jakarta itu pengadilan agama tempat caranya artis itu. Banyak nongkrong pengacara junior di situ. Apakah itu pengacara artis? Bukan. Ketika ada artis cerai, artis diwawancara stasiun TV, dia nongkrong di belakangnya aja biar masuk TV. Karena pengacara itu tidak, pengacara itu tidak boleh mengiklankan diri, tidak boleh. Jika ada masalah hubungi saya dengan tarif murah, diskon. Tuh, baca itu. Pacitan menunggu jenengan Mas Ardi, Bang Saul, jempol masuk, lanjutkan Bang Saul, Pacitan menunggumu. Nah, di sini ini loh, ini dari tadi ini memohon mereka, itu apalagi saya. Makanya aku Balik kandang dulu, Pak Saul. saja ini jawab sekarang mulai, ndak anakku ora gelem kegiatan malam minggu. Saya Sabtu ini Cuman saya mungkin tapi maksudnya bukan Pak saya, Saul saya gini punya loh tim. Kang. Cuman maksudnya saya pengacara kan lokal gini, itu masa iya harus datangkan singa, sedangkan di situ kan ada yang istilahnya masih bisa lah untuk mau dibantu dulu. Masa iya harus singa yang turun gunung kan begitu? Di sana ayo bergerak mereka dulu sudah lah dibayar gitu loh. duluan. Ada supportnya dikit Mereka lah. sudah dibayar duluan sama Kaji Udahlah. Tarman itu. Kita jangan pikir-pikir masalah bayaran karena dulu lah. begini Kita ya, pikir tentang mereka masalah sudah sosial dan melakukan manusia lobby. dulu. Oke, ngeten. Pacitan ini kan sempit ya. Jadi teman-teman itu berkumpul dalam satu komunitas, satu organisasi. Ada beberapa sih komunitas itu. Dan mereka sering ngopi juga gitu. Mereka berhitung kalau dari sisi pengacaranya T dan S itu, mereka sudah menyebarkan kelemahan-kelemahan dari saya begitu kan. Dan kami memantau karena ini ada mantan paralegal di sini gitu kan, yang bareng sama saya bantu gitu. Cuman dia bukan sarjana hukum. Jadi itu gimana itu kabarnya di sana, sepil-sepil lah. Ya mata-mata atau apalah namanya itu kan nggak di mata-matain sebenarnya juga tahu gitu kan. Nah dari situ mereka udah mikir itu, wah nanti kalau saya masuk udah nggak dapat apa-apa, nanti takut kalah kan begitu. Ya saya mungkin a priori seperti itu, wong kita sudah memancing sejak awal sebenarnya, dan saya juga tidak pernah minta tolong juga ke mereka gitu kan. Kebetulannya saya nggak minta tolong gitu. Kalau yang punya pemikiran sama seperti Bang Ardi kayak sih masih belum ada yang di Pacitan ini. Kalau yang dari sisi Tarman, kenapa mereka itu sampai rombongan 4 orang? Karena mereka sudah memprediksi ini orang bermasalah gitu loh. Dan ini orang barangkali bisa keluar duitnya atau seperti itu. Dan ini yang melaporkan Pumpung bukan tidak memiliki legal standing gitu kata versi mereka. Mumpung lagi rakyat biasa ini. Nah ini mudah nih yang namanya Nur Ikhwan ini. Kan begitu. Saya kalau mau rekam, aku rekam, tapi takut nanti pencemaran nama baik gitu loh. Itu kan mengganggu hak privasi. Tapi kami tahu semua itu, kayak gitu itu. Cuman narasi yang saya maksud ini tidak secara eksplisit begitu ya. Itu pendapat kami dalam bahasa kami. Saya ulangi lagi, dalam bahasa kami yang kami pahami begitu.